Ya, pada hari ini kita akan mulai topik yang baru. Kalau Anda lihat di modul e-learning ya, setelah kita selesai mendengarkan tentang penelusuran pustaka, maka kita akan masuk ke topik yang baru yang namanya metode penelitian. Gitu ya, di metode penelitian ini akan dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan metodologi research ya. Baru subcapaian pembelajaran ya, mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan metodologi research khususnya di bidang computing. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan rencana dan tahapan penelitian. Ada 2 slide di sini ya yang akan saya terangkan, slide yang kedua ya. Jadi kalau Anda lihat slide yang pertama, itu banyak berhubungan dengan apa yang dimaksud dengan penelitian ya, dan sebagainya. Bagaimana membuat jadwal, tahapan-tahapan penelitian ya, seperti itu. Sedangkan di bagian yang kedua, kita akan lebih banyak membahas tentang praktek ya, melakukan research. Nah, mari kita mulai. Yang pertama kita lihat dulu slide ini karena untuk penelitian bidang computing Anda harus paham betul tahapan-tahapan penelitian bidang computing gitu ya. Jadi ada penentuan bidang penelitian, ada topik penelitian, baru mulai dengan masalah. Sesudah itu kita melihat metode-metode yang ada untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita pilih metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian kita. Dan yang terakhir kita evaluasi metode yang diusulkan. Baru kita melakukan pengumpulan data dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan dengan cara membaca literatur. Ya. Jadi membaca literatur atau studi penelusuran pustaka itu harus selalu dilakukan di setiap tahapan penelitian. Gitu ya. Nah, kita ulang kembali lagi ya. Mengapa melakukan penelitian? Jadi penelitian itu berangkat dari masalah. Masalah penelitian itu mungkin sudah kita ketahui ya solusinya. Karena kalau kita membaca paper, di paper itu sudah ada masalah dan ada solusinya. Jadi kita melakukan penelitian untuk menemukan metode pemecahan yang lebih baik pada studi kasus yang kita lakukan misalnya. Jadi penelitian itu artinya kembali mencari itu menurut Bernstein di 2008 gitu. Apa yang dikejar di penelitian menurut Dawson di 2009 ya? Kita harus melakukan penelitian dan penelitian ini harus dapat memberikan kontribusi kepada pengetahuan. Itu menurut Dawson 2009. Nah, bentuk kontribusi kepada pengetahuan itu ya adalah untuk menemukan atau merevisi teori, metode, fakta dan aplikasi. Jadi baik Bernstein maupun Dawson tidak menjelaskan bahwa kontribusi ke pengetahuan itu kita menemukan sebuah teori baru gitu. Tetapi yang mereka tekankan di sini hanyalah kegiatan secara berulang-ulang. Jadi penelitian itu adalah kegiatan secara berulang-ulang dan sistematis ya dengan tujuan berkontribusi kepada penelitian. Jadi tahun yang lalu mungkin ada mahasiswa X melakukan penelitian tentang keamanan informasi di Unstrat. Tahun depannya lagi ada lagi mahasiswa yang melakukan penelitian keamanan informasi di Unstrat. Loh, kenapa sama? Tahunnya sudah berbeda, itu berarti sudah dilakukan kegiatan berulang-ulang. Apa yang didapat oleh mahasiswa yang satu di tahun yang lalu ternyata sama yang didapat oleh mahasiswa di tahun yang ini. Ya itulah penelitian ya. Karena kegiatan penelitian itu adalah
kegiatan yang berulang-ulang, investigasi yang berulang-ulang secara sistematis dengan tujuan untuk berkontribusi kepada pengetahuan. Jadi tidak harus membuat aplikasi baru, ya. Bisa juga merevisi atau menyempurnakan aplikasi yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan. Itu yang paling penting dipahami. Nah, juga sudah diterangkan bahwa cakupan untuk ilmu computing itu ada 5 bidang, ya. Bisa bergerak di computer engineering, bisa di sistem informasi, bisa juga di computer science, bisa di teknologi informasi, dan bisa di rekayasa perangkat lunak. Ya, itu menurut kurikulum computing kurikulum 2005 dan 2013, ya. Dan di computing kurikula 2020 disepakati di seluruh dunia bahwa ilmu komputasi itu bertambah 2 bidang penelitian. Yang pertama bidang penelitian cyber security dan bidang penelitian data science. Ya. Jadi kalau sekarang lagi terkenal tentang artificial intelligence, machine learning, deep learning, itu semua bagian dari data science, ya. Itu juga menjadi bidang penelitian dari bidang computing, ya. Jadi yang bertambah tahun 2020 kemarin itu ada 2 gitu, ya. Cyber security, keamanan cyber, dan data science, ya. Meski demikian, gaya penelitian, ya, itu hanya 2 aja sampai sekarang, ya. Ada yang bergaya ilmu komputer dan ada yang bergaya information system, ya. Ini semua diatur oleh ACM, CC, ya. CC itu computing curricula, ya. Jadi mereka di bidang ilmu computing bisa melakukan penelitian pada bidang-bidang yang tadi. Ada 7 bidang sekarang, sudah bertambah cyber security dan data science. Dengan gaya penelitian ada 2, ya. Ada yang ke arah computer science dan ada yang ke arah sistem informasi. Ya. Itu jelas. Jadi data science dia masuk ke kelompok computer science. Gaya penelitian computer science. Sedangkan cyber security dia bisa ke arah sistem informasi, bisa juga ke arah computer science. Ya, cyber security dia 2 kaki dia. Jadi kalau computer science itu kita ke arah dasar teori dan implementasi algoritma, sedangkan sistem informasi kita lebih ke arah penggunanya, sisi penggunanya, ke masyarakat gitu, ya, ke organisasi yang menggunakan itu. Jadi tidak melulu ke dasar teori dan algoritma. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan metodologi research dalam perangkat lunak gitu, ya. Metodologi research dalam ilmu computing itu sebenarnya kita membuat desain penelitian, itu yang pertama. Ya. Apa yang dimaksud dengan desain penelitian? Desain penelitian itu kita menentukan rencana dan tahapan penelitian, ya. Jadi kalau bicara soal metodologi research itu kita pertama bicara soal desain penelitian gitu, ya. Kalau bicara soal desain penelitian, di situ berarti kita membahas tentang rencana dan tahapan penelitian yang akan kita lakukan. Tahapan-tahapan penelitian di bidang ilmu computing, ya, itu misalnya kita mulai dengan melakukan pengumpulan data. Baru kita mengolah data awal, gitu, ya. Baru kita mencari metode yang akan kita gunakan dalam penyelesaian masalah. Baru kita bereksperimen, kita uji metode yang kita gunakan itu, mulai dengan menyusun kuesioner dan menyebarkan kuesioner kepada pengguna atau kepada alat-alat ukur. Baru kemudian kita lakukan evaluasi dan memvalidasi hasil. Ya, itu yang dimaksud dengan desain penelitian gitu. Nah, untuk desain penelitian itu kita sudah ada template-nya, ya, yang disusun oleh Meneer Brave. Anda wajib untuk melihat struktur penulisan, ya, dari Meneer Brave itu. Meneer Brave sudah taruh itu pengumpulan data itu ditaruh di bab mana, pengolahan data awal ditaruh di bab mana, ya. Itu biasanya ada di bab 3, ya. Di bab 3 itu sudah dijelaskan secara khusus bab tentang metodologi penelitian gitu, ya. Jadi kita menjelaskan desain penelitian dimulai dari bab 3.
Ya, harus perhatikan itu ya. Jadi, metode penelitian itu intinya desain dan tahapan penelitian. Kita membuat yang namanya rencana dan tahapan penelitiannya. Bukan hasil ya, apalagi pembahasan. Harus dipisahkan ini. Hasil dan pembahasan kita buat di bab 4. Itu menurut skema dari penulisan karya tugas akhir ilmiah sarjana di Fakultas Teknik yang disusun oleh Meneer Brave dan kawan-kawan. Sedangkan di bab 3 di situ kita menulis tentang rencana dan tahapan penelitian. Desain penelitiannya itu kita letakkan di bab 3. Sedangkan pembahasan dan hasilnya itu kita lakukan di bab 4 atau di bab 5. Seperti itu. Ini harus tahu bedanya gitu. Nah, kalau Anda ingat bab yang kemarin saya terangkan tentang penelusuran pustaka. Terkait dengan masalah penelusuran pustaka ini ya, metode penelitian itu dilakukan setelah kita mendapatkan masalah gitu ya. Setelah kita mendapatkan masalah penelitian, nah kita mulai menyusun penelitian yang berhubungan. Sesudah itu kita cari metode-metode research ya, yang ada dari paper-paper yang kita acu. Misalnya dalam contoh saya di gambar ini ada kurang lebih 3 metode yang kita dapat dari mungkin belasan paper. Dari situ kita gabungkan metode-metode tersebut ya. Kita buat ya metode yang baru, kemudian kita susun yang namanya tahapan penelitian. Hubungannya ada di situ sebenarnya. Jadi kalau sudah tahapan penelitian, ini berarti kita mulai masuk di bab 3. Ya. Jadi disarankan melakukan penelitian, menyusun tahapan penelitian, membuat desain research itu setelah kita sudah paham metode-metode apa yang akan kita gunakan. Ya. Metode dan metodologi. Ini jangan bingung ya, secara singkat gabungan dari metode itu menjadi metodologi ya. Jadi kalau ini mata kuliah ini kan mata kuliah riset informatika. Belajar apa? Belajar tentang metodologi riset. Kalau bicara soal metodologi riset itu berarti ada banyak metode di situ. Misalnya metode untuk membaca paper. Ada metode membaca paper yang technical paper dan ada metode untuk membaca survey paper. Ya. Baru ada metode untuk melakukan kuesioner. Ada metode untuk menyusun kuesioner. Itu saja ada sekitar 6 sampai 8 metode menyusun kuesioner. Kalau dalam gaya penelitian sistem informasi, sampai sekarang itu ada sekitar 32 model gaya penulisan kuesioner gitu, metode kuesioner. Tergantung metode riset apa yang ingin kita lakukan gitu. Jadi berbeda itu metodologi dan metode. Metodologi itu biasanya gabungan dari banyak metode yang merupakan langkah-langkah dari tahapan penelitian digabung jadi satu namanya metodologi riset. Tapi di tahap 1 kita pakai metode ini. Tahap 2 kita pakai metode ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tergantung dari topik penelitian yang akan kita lakukan. Seperti itu, ya. Ini misalnya contoh roadmap penelitian saya nih, ya. Jadi sebagai dosen kita dosen-dosen itu pekerjaannya melakukan penelitian selain mengajar seperti sekarang kita mengajar, tapi kita juga wajib melakukan penelitian dan kita wajib melakukan pengabdian. Jadi kalau saya pribadi punya roadmap penelitian yang saya susun begitu saya menjadi dosen pertama kalinya, dan saya mulai membuat penelitian berdasarkan roadmap saya. Anda bisa lihat di sini, ya, Meneer Stanley itu ya melakukan penelitian di 3 bidang saja ya. Ini roadmap penelitian untuk bidang information management. Jadi ada bidang penelitian information management, saya juga ada bidang penelitian cyber security dan saya ada bidang penelitian software engineering. Seperti itu. Ya, sehingga kalau Anda memeriksa publikasi saya itu semuanya hanya 3 bidang itu aja.
Om Stanley bisa nggak membimbing mahasiswa tentang membuat animasi? Iya bisa, tapi animasi yang terkait dengan software engineering gitu, seperti itu. Kalau Om Stanley bisa enggak membimbing mahasiswa di bidang machine learning? Masya Allah, itu saya tidak bisa gitu. Saya tahu tentang machine learning, data science. Saya punya sertifikasi di situ. Tapi untuk membimbing mahasiswa di situ, mohon maaf, itu bukan bidang saya. Anda harus pergi kepada dosen lain. Nah, dosen yang sadar diri seperti saya ini jarang ya. Kebanyakan dosen itu palu gada. Apa lu punya, gue ada gitu ya. Nggak bisa begitu ya. Kita itu ada bidang-bidang risetnya masing-masing di mana kita menjadi pakar di situ. Seperti itu ya. Kayak kemarin itu ada kelas metodologi riset kelas B itu dia mau melakukan penelitian di bidang augmented reality. Monggo, itu jangan ke Mner Stanley, carilah ke dosen yang lain. Tapi saya bisa ngajarin caranya gitu, melakukan penelitian gimana. Tapi kalau nanti Anda mau cari dosen pembimbing, wah jangan ke saya karena saya tidak membidangi augmented reality dan virtual reality gitu. Monggo cari dosen lain gitu kan, seperti itu. Tapi prinsip-prinsip penelitian itu kita harus tahu gitu, seperti itu. Ya. Atau apa kemarin itu ada yang bertanya tentang kompresi file gitu ya. Oh ya, saya tunjukkan caranya seperti ini. Tapi kalau nanti proposal risetnya selesai, Anda jangan ke saya gitu karena saya tidak membidangi riset kompresi file gitu seperti itu. Cari ke dosen-dosen di Unstrat yang membidangi riset kompresi file ya. Kalau saya itu udah jelas information management di situ ada smart government, nah itu memang salah satu kepakaran saya bicara soal smart city itu apa, e-government itu apa, nah itu Anda bisa lihat publikasi riset saya itu sudah jelas itu diakui dunia gitu ya, bukan hanya dipublikasi di Indonesia apalagi jurnal lokal gitu, seperti itu. Karena ada roadmap gitu yang sudah saya tentukan berdasarkan tahun ya. Jadi tahun ini saya publikasi riset judul-judulnya akan seperti ini. Kenapa? Karena itu sesuai dengan roadmap riset saya gitu ya. Seperti itu. Ini contohnya ya peta ini. Jadi masing-masing KDK ya, kelompok dosen keahlian ya. Kita di Unstrat di informatika selevel prodi ya, ada laboratorium ya, kemudian ada yang namanya kelompok dosen keilmuan. Maksudnya kepakaran dosen-dosen itu mereka kumpulkan menjadi satu grup. Ya, jadi saya masuk di KDK Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber. Sehingga topik-topik riset saya berkaitan dengan itu ya, teknologi informasi, keamanan cyber dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa Anda lihat publikasi riset. Jadi publikasi risetnya langsung terarah bahwa saya hanya mempublikasi riset di 3 bidang aja. Bidang sistem informasi atau information management dengan case study-nya smart government atau kota cerdas, baru ada publikasi riset bidang keamanan cyber dan publikasi riset bidang software engineering seperti itu. Ya, Anda mau cari saya bicara soal machine learning tidak ada gitu, apalagi augmented reality, virtual reality dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ini rutin ini dilakukan setiap tahun sampai tahun 2021 sekarang gitu. Itulah sebabnya dosen peneliti bisa menguasai ya bidang tertentu gitu. Dia tidak bisa menguasai semua bidang seperti itu. Nah, ini contoh salah satu metodologi riset ya. Anda bisa lihat di sini di metodologi riset ini ada 2 gambar ya. Bagaimana saya membuat sebuah metodologi riset untuk penelitian saya ya. Ini penelitian bergaya sistem informasi ya. Nanti akan saya contohkan banyak contoh-contoh tentang gaya-gaya penelitian. Ini yang contoh gaya penelitian sistem informasi. Jadi ada tahapan penelitiannya gitu ya. Di gambar sebelah kanan ya. Kemudian gambar sebelah kiri ada penentuan metode yang akan kita gunakan. Kalau Anda lihat di sini, karena inti dari metodologi research sebenarnya tahapan itu ya. Kita pertama membuat rencana dan tahapan penelitian. Anda bisa lihat di sini, tahapan pertama membuat rancangan penelitian. Ya. Kegiatan rancangan penelitian ini, apa yang kita lakukan? Prosesnya kita melakukan studi literatur. Anda lihat outputnya apa? Identifikasi masalah.
Ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan supaya tahapan rancangan penelitian ini selesai, kita pertama harus punya dokumen terkait studi identifikasi masalah, baru kita harus literatur studi tentang studi kasus yang akan kita lakukan. Contoh saya ini studi kasusnya di Kabupaten Minahasa. Berarti kita harus melakukan wawancara, kita harus menemukan instrumen yang terkait dengan Kabupaten Minahasa. Kita cari di web, ya, kita ketemu dengan orang, ya, yang bisa menjelaskan Kabupaten Minahasa itu apa sebenarnya. Bisa ketemu dengan sekretaris Kabupaten Minahasa, bisa ketemu dengan bupati, wali kota, wakil bupati, sekda. Intinya itu harus dapat gambaran yang jelas tentang lokasi akan kita lakukan, ya. Baru kita mulai melakukan wawancara, ya. Baru yang paling penting ini kita melakukan pembahasan bersama pakar, gitu, seperti itu. Agar supaya research question, research problem, ya, dan research objektifnya itu jelas, seperti itu. Itu biasanya di input tahapan pertama. Baru tahapan kedua, kita mulai membuat instrumen penelitian, ya. Instrumen penelitian, misalnya penelitian yang kita lakukan ini apa? Misalnya studi kasus, penelitian yang benar mau lakukan di sini tentang mengukur, ya, seberapa gaptek itu aparatur sipil negara di Kabupaten Minahasa. Ya, intinya hanya itu, cuma mengukur apakah orang gaptek atau tidak gaptek. Ya, nah, begitu kita tahu bahwa tujuan penelitian kita itu, ya, masalah penelitiannya karena selama ini belum pernah dilakukan pengukuran apakah ASN Minahasa itu gaptek or enggak gaptek soal IT gitu. Itu masalahnya. Ya. Sehingga pertanyaan penelitiannya bagaimana mengukur kegaptekan PNS Minahasa. Tujuan penelitiannya menghasilkan kesimpulan dua pilihan saja, apakah ASN Minahasa gaptek or enggak gaptek. Sederhana banget gitu idenya gitu ya. Sesudah itu kita buat instrumen penelitian gitu ya. Nah, instrumen penelitian ini saya pilih buat dalam bentuk kuesioner gitu ya. Kenapa? Ya karena mudah gitu ya. Jadi gaya penelitiannya sistem informasi dengan pendekatan model riset, pendekatan survei gitu ya. Anda harus baca nanti, lihat-lihat lagi apa pendekatan penelitian. Ada penelitian survei, ada penelitian tindakan, ada penelitian eksperimen, ya. Itu di bagian yang pertama itu apa yang dimaksud dengan penelitian. Jadi kita pilih gayanya penelitian gaya sistem informasi dengan metode pendekatan survei. Instrumen yang akan kita gunakan, alat penelitian, instrumen itu alat, itu adalah kuesioner. Nah, karena kuesioner ini yang akan kita buat ini kuesioner yang berhubungan dengan mengukur kegaptekan, tentu kita harus lakukan lagi studi literatur. Kita lihat apakah selama ini di dunia ini sudah ada nggak peneliti yang mengukur tentang kegaptekan aparatur sipil negara. Nah, ternyata setelah kita telusuri ada, sudah ada gitu ya. Yang pertama yang dibuat oleh, lihat gambar sebelah kiri ya. Ini menyusun instrumen penelitian, lihat gambar sebelah kiri. Itu yang namanya mengukur kegaptekan menggunakan TIK dari luar negeri ya. Itu proficiency model dikeluarkan oleh ITS, Educational Standard Testing ya. ITS ini itu baking test TOEFL ya, ITS itu. Jadi dorang selain mengukur tes TOEFL proficiency berbahasa Inggris, dorang juga ada tes untuk mengukur apakah seseorang itu gaptek atau enggak gaptek menggunakan IT. Oh, ternyata sudah ada. Kita dapat lagi satu kan, itu di internasional gitu ya. Kemudian kita dapat lagi yang kedua gitu ya. Di tahun 2006 sudah lama ya, yang dibuat oleh Wijaya dan Surendro gitu ya. Wijaya dan Surendro ini ternyata karena mereka orang Indonesia, jadi mereka mengukur standar kegaptekan berdasarkan rata-rata orang Indonesia. Kalau yang di atas ini berdasarkan standar luar negeri, jadi berlaku seluruh dunia, mau Indonesia or
Eropa, Amerika, semua standar sama. Contoh seperti TOEFL gitu ya, berlaku seluruh dunia. Sedangkan gambar yang kedua ini, hanya berlaku di Indonesia. Sudah, baru gambar yang ketiga, ya, ini juga berlaku di seluruh dunia, tapi khusus bidang government gitu kan. Seperti itu. Jadi, ya, Stanley kemudian menggabungkan ketiga metode ini. Iya kan, ada tahap untuk memilih beberapa metode. Karena saya akan mengukur ASN di Minahasa Utara, jadi instrumen penelitiannya saya ambil dari standar luar negeri dan standar Indonesia, saya gabungkan jadi satu menjadi metode yang baru. Ya, metodenya tidak benar-benar baru ya, bukan opok lokon dah saya tahu Pak Stanley. Metode yang baru itu adalah gabungan atau revisi dari beberapa metode yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Lahirlah sebuah metode yang baru yang gambar ini. Jadi dari 3 gambar ini menjadi 1 gambar saja. Ya. Sehingga instrumen penelitian yang akan saya ukur tingkat kegaptekan ASN hanya 5 ini aja. Apakah mereka mampu akses, pengertian akses itu apa, diambil dari paper yang mana, dijelaskan di situ. Apakah mereka mampu memanage informasi, diambil dari paper yang mana, apakah mereka mampu mengintegrate, menggabungkan informasi, diambil dari paper yang mana, apakah mereka mau evaluate, mereka mampu evaluate, menilai apakah informasi itu hoax or no hoax, diambil dari paper Wilson, luar negeri, ya. Apakah mereka mampu create atau menciptakan informasi, ya, seperti itu. Jadi itu sudah membuat instrumen itu, ya. Dari sini kita mulai lihat, waduh, kalau model instrumennya seperti ini dan sebagainya, berarti saya akan melakukan penelitian di PNS seluruh Minahasa. Saya susun batasan masalah. Di sini yang kita akan ukur seluruh PNS. Bukan PNS berdasarkan organisasi. Dia ada di organisasi Kominfo, dia ada organisasi Samsat. Biasanya kan kalau di Samsat Kominfo, PNS-nya nyana gaptek ya, karena berhubungan dengan IT. Seperti itu. Jadi itu batasan masalah outputnya dari instrumen penelitian gitu kan. Nah, kemudian sesudah itu kita membuat instrumen penelitian kuesioner dan kita mulai kumpulkan data. Nah, harus ditentukan ini. Karena kan populasi dari PNS Minahasa itu ada 2000-an. Ya, tidak mungkin kita menyebarkan instrumen kepada 2000-an PNS. Di situ kita ambil sampelnya aja. Karena kita metode pendekatan survei, jadi kita ambil sebagian ya, karena PNS itu kan ada peta PNS ya, ada 4 pangkat dan golongan dari PNS itu. Jadi kita ambil saja golongan yang terbawah berapa persen, golongan yang kedua dari bawah, ketiga dari bawah, dan golongan yang paling bawah berapa persen yang kita ambil. Itu yang namanya penentuan sampel. Nah itu ada kajian statistiknya seperti itu ya. Sebelum kita sebarkan kuesionernya, kita uji apakah ini sudah memenuhi standar statistik. Nah, uji yang biasa kita gunakan itu adalah parameter validitas. Menguji apakah sampel populasi dan kuesioner itu sudah cocok untuk diterapkan. Jumlah kuesionernya itu sudah cukup untuk menampung seluruh model penelitian, ya, tapi tidak gagal dalam menuntun kita ke kesimpulan yang benar. Nah, itu adalah standar dari instrumen penelitian ya. Sesudah itu data muncul, tentu saja data yang terkumpul itu awalnya itu tidak mencapai target, ya, itu yang namanya mengolah data. Jadi ada data awal, karena apa? Ada kuesioner yang tidak diisi sempurna. Ya, kalau gaya penelitian survei yang kita gunakan harus mengisi seluruh kuesioner. Responden harus mengisi seluruh kuesioner. Ya. Jadi berdasarkan sampel ada sekitar 250 ya kuesioner yang harus kembali.
tahap awal kita kumpulkan tidak sampai seperti itu. Ya, sehingga kita harus melakukan pengumpulan data lagi. Jadi ada pengolahan data awal gitu ya. Sesudah itu kita lihat action yang harus kita lakukan, kemudian sesudah itu kita kumpulkan data lagi untuk memenuhi standar populasi dan sampel. Nah, sesudah itu selesai, ya sudah, kita kemudian bisa menulis report, masuk ke bab 4 itu biasanya, mulai menulis report. Ya, modelnya seperti ini. Pertama kesian gagal, tidak capai semua, baru kedua baru capai. Setelah tercapai kita kajian hasil datanya seperti kesimpulannya apa bisa kelihatan. Apakah gaptek or nak gaptek. Seperti itu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, penelitian yang saya lakukan itu bukan hanya soal bergaya sistem informasi ya. Ini contoh penelitian yang bergaya eksperimen karena membuat perangkat lunaknya ya. Jadi penelitiannya bukan membuat perangkat lunak ya, tapi karena mau menyelesaikan masalah, bagian dari penyelesaian masalah ada tahapan membuat perangkat lunak. Ini yang paling banyak disalah mengerti oleh mahasiswa informatika khususnya di Unstrat. Mereka berpikir skripsi S1 itu adalah melakukan penelitian membuat perangkat lunak. Padahal keliru dalam sudut pandang ranah ketingkatan sarjana ya. Kalau bicara soal level sarjana itu dia desain ya. Dia hanya membuat desain S1 itu. Karena sarjana gitu ya. Dia hanya membuat rancang bangunnya gitu ya. Sedangkan kalau jurusannya Politeknik D3 dan D4 mereka yang membuat aplikasi. Karena level mereka membuat aplikasi ya. Kalau S1 lebih tinggi. Levelnya itu pada perancangan bangunnya gitu ya. Tapi sayang ya mahasiswa Unstrat itu maunya lulusnya Eskom tapi membuat produk akhir gayanya D3 gitu ya, seperti itu. Sehingga sulit diserap tenaga kerja gitu. Bertobatlah Ngoni, kembali ke Ngoni panggilan sebenarnya membuat rancang bangun gitu. Karena Indonesia butuh sarjana, bukan D3. Sorry. Iya, Indonesia sekarang kekurangan sarjana, orang yang bisa berpikir merancang bangun seperti apa gitu ya. Ya kalian itu yang masuk di S1 gitu. Biarlah tuh susung-susung tela itu diserahkan ke Politeknik, ke tulis coding dan sebagainya. Kalau kalian itu naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau mau jadi ketua project manager, sistem analis yang mesti tahu bak coding, itu alur algoritmanya gitu ya. Seperti itu. Ini misalnya kita sini misalnya. Bisa kelihatan ini gambarnya biar lagi loading ya. Salah satu paper saya yang di indeks di Scopus ya. Nih. Coba Anda lihat judulnya ini tahun 2014 Designing Minahasa Color 3D Animation Movie ya. Ini film animasi seperti judulnya. Ya, Nerd Stanley making film animasi. Enggak, film animasi itu adalah produk sampingan dari tahapan penelitian saya. Yang sebenarnya saya research ini Indonesian E-Cultural Heritage and Natural History. Jadi tentang bagaimana budaya digital Indonesia dan sejarah ya budaya Indonesia dalam bentuk digital. Itu sebenarnya ya yang kita research ya. Nah, ini papernya ya. Jadi di sini kalau Anda lihat ya, kita ada framework yang namanya ECHNA Arsitektur ya. Framework ini di-create oleh Fasilkom UI ya, yang men-create-nya pertama kali di dunia ini. Berdasarkan framework Sahman ya. Kalau Anda ikut mata kuliah aplikasi sistem enterprise, itu diperkenalkan itu untuk membuat aplikasi yang terintegrasi dengan lengkap, itu kita bisa menggunakan framework Sahman. Nah, framework Sahman itu kemudian kita rubah, kita revisi khusus di bidang digital preservation dan national history, itu yang namanya ECHNH. Nah, ECHNH itu harus diaplikasi dan saya mengusulkan bahwa 3D animation movie harus masuk dalam framework ECHNH. Itu paper saya tentang itu. Ya. Contoh dari
3D animation movie itu ya adalah Burung Moopo. Ya, Burung Moopo itu adalah sebuah cerita fabel masyarakat Tondano, itu makanya disebut Tolour gitu ya. Masyarakat Tondano itu masyarakat Tolour ya. Jadi dari situ saya memberikan usul skripsi kepada mahasiswa, kemudian dia kerjakan itu movie-nya berdasarkan framework ini. Dan kami berdua menjadi penulis di sini. Ya, seperti itu. Ada desain prosesnya di sini. Anda lihat di sini ada banyak terkait film pembuatan 3D animasi ya, tentu menggunakan Blender ya supaya gratis ya. Oh, bayar ini Adobe mahal karena ini kan ya. Ini saja papernya kalau Anda download DP harga $31. Jadi silakan dikali sendiri itu berapa DP harga paper ini. Karena dihargai ide di sini gitu ya. Sebagai orang pertama yang mengusulkan ini sehingga diindeks oleh pengindeks internasional. Seperti itu. Ini desain kita bahwa harus ada interface ya. Ini kalau saya bisa sharing ini ya. Ini bisa kelihatan enggak filmnya ini? Untuk sementara masih paper, Ner, belum film. Oh, masih paper ya, belum film. Nah, coba saya sharing ke sharing yang saya share baru. Ini filmnya sudah di-upload di YouTube. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang anak laki-laki dengan kakeknya. Mereka tinggallah berdua di sebuah rumah sederhana di tepi hutan. Ya, jadi kalau di paper saya ini tidak berfokus pada teknik pembuatannya ya, tapi hanya mengusulkan bahwa cerita fabel seperti ini yang tidak ada tulisannya tapi hanya diwariskan dari mulut ke mulut, itu bisa dimasukkan ke dalam framework ECHNH. Sehingga framework ECHNH itu kita usul berubah. Nah, itu idenya sebenarnya. Yang sampai bisa bernilai internasional. Ini framework ECHNH ini modelnya ini dia. Ya. Ini contoh framework ECHNH, E-Cultural Heritage and Natural History of Indonesia. Itu dibuat di UI ya, sehingga servernya ada di sana. Dia, nah ini ada cerita rakyat gitu ya. Ya, ada cerita rakyat di sini ya. Jadi saya mengusulkan waktu belum ada paper saya ini ya tidak ada cerita rakyat. Ya sekarang dorong so tambah tuh cerita rakyat itu sebagai bagian dari framework ECHNA. ECHNA itu bukan cuma cerita rakyat ya. Ada fauna khas daerah, ada kuil, ada ornamen. Ornamen itu relief ya yang muncul di dinding. Ini sebenarnya yang research saya yang saya mau usulkan berikutnya kalau ada mahasiswa yang mau, karena kan itu relief Faminahasa itu dong backing di Benteng Moraya ya. Jadi itu bisa kita masukkan di ECHNH itu. Ya. Di relief ornamen ya. Biasanya relief ornamen kalau di provinsi lain itu gambar. Tapi di Minahasa relief ornamennya FAM ya. Nama keluarga. Waduh itu pasti itu. Masuk itu di paper internasional itu. Jadi kita bikin video, kita bikin animasi yang menceritakan tentang nama keluarga itu. Supaya dia bisa masuk di framework ECHNA. Ada alat musik ya, kalau Anda lihat sekarang Pemprov Sulut sementara berusaha supaya alat musik kolintang mendapat pengakuan PBB. Ya. Nah, harusnya ada di sini dia. Ya. Alat musik kolintang itu benar-benar adalah alat musik yang hanya ada di Minahasa. Benarkah demikian? Belum tentu ya. Karena kalau kita lihat Asia Tenggara ada banyak alat musik yang seperti kolintang. Tapi kalau ornamen FAM ya, cuma ada di Minahasa ya. Mau dicari FAM Karo, FAM Sualang, ada di situ semua. FAM Dondo Kambe. Ya. Ya, sayang ini tidak diminati oleh mahasiswa-mahasiswa Unsrat gitu ya. Itu hanya Unkap yang kayaknya akan mengerjakan ini ya tahun depan. Itu contoh ya bagaimana kita bisa menerapkan metodologi riset di bidang pengembangan perangkat lunak. Ya. Bidang pengembangan perangkat lunak. Nah, baru ini ada IRACOREF ya. Yang contoh kedua ini ada IRACOREF ya.
Ini IRAKOREF ini bidangnya pengembangan sistem informasi ya, yang terkait dengan kota cerdas, khususnya topik di kota cerdas itu subtopik pemerintahan cerdas, smart government. Karena kalau smart city kan itu ada banyak bahasannya. Ada kota cerdas, ada smart living ya, ada smart macam-macam lah itu DP smart. Ada 7 smart di situ. Nah, saya ambil bagian yang smart government ya. Ini ya ringkasannya ini ya. Jadi bagaimana bisa sesuai dengan supaya ada sistem informasi di level kabupaten kota yang sesuai dengan platform government 2.0. Jadi sekali lagi ya, paper ini bukan tentang membuat aplikasi atau sistem informasi. Tapi salah satu tahapan penelitian adalah membuat model. Ingat ya, di sini saya buat prototype, bukan aplikasi jadi. Saya buat prototype. Prototype itu rancang bangunnya sesuai dengan platform Indonesian e-gov 2.0 platform gitu kan. Seperti itu. Jadi ini papernya contoh, Anda bisa lihat. Ini dia. Ini tuh platform model design of government 2.0. Ya. Anda lihat di sini tidak semua aplikasi luar dia so tagging ya. Ya. Ada Google Maps ya, ada Flickr, ada Facebook, ada YouTube, ada LinkedIn. Baru ada client application, ada server application dan ada kernel application. Nah, saya mengusulkan sebuah kernel application yang baru untuk model desain government 2.0. Apa itu namanya? IRAKOREF. Ya. Seperti itu ya. Jadi IRAKOREF itu adalah salah satu kernel application di template ini, model desain government 2.0. Jadi dia tidak warna hijau, dia tidak warna biru, tapi dia warna merah. Nah, karena kebetulan di tahun berapa ini? Di tahun 2013 ya, IRAKOREF itu belum pernah ada yang memikirkan kernel apps untuk model government 2.0. Baru yang pertama ada model kernel GIS. Jadi saya usulkan model kernel RAKOREF. Model kernel RAKOREF ini dia apa? Dia bisa menyeleksi mana proyek pembangunan yang cocok untuk studi kasus. Ini studi kasusnya di Manado Smart City. Jadi kalau Anda lihat template-nya ya, database aplikasinya, ya ini interface-nya, itu codingnya dalam C# ya. Nah kalau Anda lihat proses bisnisnya, jadi di sini PNS atau masyarakat Anda yang tinggal di Kelurahan Kleak lingkungan ini bisa mengusulkan proyek kepada pemerintah. Anda usulkan saja di situ, baru nanti aplikasi ini akan seleksi apakah proyek itu bisa dilakukan tahun ini atau nanti tahun depan. Itu tuh RAKOREF ya. Dia di bagian kernel karena bisa digunakan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Idenya sederhana waktu itu. Jadi kita buat aplikasi berdasarkan proses bisnis ini. Tapi research-nya bukan di membuat aplikasi gitu ya. Untuk menambahkan melengkapi kernel di platform government 2.0. Jadi aplikasi atau sistem informasi ini adalah produk sampingan dari tahapan penelitian. Itu ini desain database-nya gitu. Jadi lebih karena kita berfokus di rancang bangunnya, ya kita bikin desain-desainnya aja ya. Kalau Anda lihat nanti saya bisa demokan sebentar aplikasinya itu sederhana, belum jadi. Nah itu nanti serahkan ke Politeknik mereka yang buat. Urusan S1 itu fokusnya di desain-desain seperti ini. Harusnya ya. Itu. Ini juga saya kerjakan dengan mahasiswa ya. Kerjakan dengan mahasiswa gitu. Jadi jujur aja Menara Stanley riset-riset yang dipublikasi internasional itu biasanya rekan penelitinya juga mahasiswa gitu ya. Karena saya mengajar mereka supaya mereka kembali ke fitrah mereka sebagai seorang sarjana komputer. Fokus di desain gitu ya. Seperti itu. Lakukan coding dikit aja. Supaya Anda pede. Dan betul ya. Ini mahasiswanya ini selesai langsung dapat kerja dia. Seperti itu. Karena skripsinya jadi publikasi internasional. Seperti itu. Ini yang terakhir ya yang saya kerjakan ya. Juga pengembangan smart government ya. Ini pakai teknologi cloud computing untuk membuat
Information System Prototype, sudah jelaskan situ Das Tondano. Ya, supaya kalau ada banjir kita bisa ketahui lebih dulu. Ya, tapi kalau IRACOREF kita pakainya hanya teknologi ini di sini dijelaskan di sini. Tidak pakai cloud computing kalau IRACOREF ya. Belum pakai teknologi cloud computing. Jadi kita kalau IRACOREF ini ROA ya. Arsitekturnya ROA Architectural Web Service. Ya, ROA Web Service generasi kedua. Sedangkan kalau ini yang saya usulkan ini sudah menggunakan teknologi cloud computing gitu. Tapi pendekatannya sudah jelas agile, pakai Google Application Engine itu waktu kita mengimplementasikan aplikasi ini. Jadi teknologi itu bisa teknologi apa aja gitu ya yang kita bisa lakukan. Ini di tahun 2016 kemarin juga terindeks di Scopus ya, karena dianggap revolusioner dan inventor ya, belum ada yang memikirkannya terlebih dahulu. Baru saya dan Erhans gitu. Ini Anda bisa lihat di sini ya, yang kita buat di sini. Jadi dia ke arah waktu aplikasinya jadi itu dia modelnya ada 4 aplikasi yang kita gabungkan jadi satu ya. Web based, mobile based, ada nya dan ada cloud computing teknologinya gitu ya. Sehingga bisa murah harganya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh research metodologinya. Coba Anda lihat di sini research metodologinya. Jadi research metodologi di sini kita menggabungkan metode pengembangan sistem informasi agile dengan tahapan penelitian agile. Ya, sebenarnya di situ ya. Jelas aktivitasnya apa, tools yang kita gunakan dan deliverable setiap tahapan penelitian. Jadi kalau tahapan penelitian yang baik, dia itu harus ada langkah-langkahnya, harus ada rencana jadwalnya, harus ada aktivitasnya apa, harus ada tools yang digunakan, dan harus ada hasil. Dari tahapan ini hasilnya ini, tahapan ini hasilnya ini, tahapan ini hasilnya ini. Seperti itu. Ya. Jadi modelnya harus seperti itu. Nah, ini metode pengembangan perangkat lunak yang kita pakai gitu ya. Jadi bedakan itu. Karena pada saat penelitian ini kita perlu membuat prototipe perangkat lunak. Nah, prototipe perangkat lunak itu kita pakai metode sendiri. Ingat ya, kalau semua ini metodologi namanya gitu. Sedangkan ini metode pengembangan perangkat lunak yang kita pakai saat kita akan melakukan metodologi research yang banyak tadi gitu. Itu bedanya gitu ya. Jadi membuat perangkat lunak itu sebenarnya hanya sebagai alat bantu atau tools karena kita melakukan research apa gitu. Gitu. Jadi beda pemahamannya gitu ya. Mahasiswa S1 itu fokusnya di desain, di perancang bangun gitu ya, bukan di susung-susung tela gitu ya, jadi pesuruh gitu ya. Tapi sayang banyak yang lebih suka jadi pesuruh gitu daripada dari manajer gitu seperti itu. Nah, itu baru kemudian ada ini yang saya mau tunjukkan berikut membuat mobile apps ya. Jadi ada paper research saya tentang bagaimana mengkuantifikasi IT business value ya, manfaat bisnis IT ya. Ini kalau manfaat bisnis IT ini sudah banyak dipakai di skripsi-skripsi di mahasiswa informatika ya. Mereka mengukur manfaat implementasi IT di sebuah organisasi dan pemerintah daerah. Anda bisa search di jurnal teknik informatika sudah ada banyak itu. Tapi belum ada yang memikirkan bahwa proses kuantifikasi itu bisa didigitalkan, bisa diotomatisasikan gitu kan ya. Nah, itu paper yang saya buat kemudian dipublikasi di salah satu jurnal sistem informasi yang sangat keren bilang di Indonesia ya. Karena jarang ya. Susah bilang ya saya publikasi paper di sini. Karena termasuk jurnal yang berindeks tinggi gitu ya. Ini di jurnal sistem informasi. Nah ini kalau papernya gitu.
Jadi fokus paper ini adalah membuat supaya ini ya. Ini DP nama IT Valuation Matrix Process. Jadi ini metodologi untuk menghitung kuantifikasi manfaat IT. Metodologi untuk menghitung kuantifikasi manfaat IT. Ya, ada banyak cara untuk mengukur kuantifikasi manfaat IT. Yang paling terkenal itu metode IE, Information Economics, ya, yang digunakan oleh Meneer Stephen Sentinuwu di tesisnya, ya, waktu gelar masternya itu Meneer Stephen itu menggunakan metode Information Economics di Unstrat. Ya, baru ada juga metode ROI, ya, BPV, NPV, tapi itu semua dibuat oleh luar negeri gitu ya. Hanya ada satu metode perhitungan kuantifikasi IT yang dibuat oleh orang Indonesia. Ya, dipublikasikan di tahun 2008. Namanya metodologi IT Valuation Matrix Ranti Stanley. Karena itu adalah hasil karya saya dan dosen pembimbing saya waktu saya tesis S2. Membuat sebuah metodologi baru. Ya, kalau S2 kan sudah harus ada yang baru di situ ya. Kalau S1 copy paste aja. Ya. Dosen pembimbing saya bersama saya itu kemudian kita create sebuah metode perhitungan IT Valuation Matrix gitu. Nah, ini masih perhitungannya manual, masih pakai Excel ya. Jadi di paper berikutnya saya usulkan agar supaya ini dibuat menjadi aplikasi berbasis mobile Android. Ya. Jadi barcoding, iya jelas, tapi barcoding untuk membuat supaya proses ini menjadi digital ya. Bukan sekedar menggunakan kalkulator Excel. Sehingga dibuatlah aplikasi gitu ya. Menggunakan metode tertentu ya. Metode yang saya pakai di sini metode apa ya? DAD ya ini. Pakai agile ya, karena hari gini orang kalau hanya menggunakan metode-metode yang jadul-jadul ya lala mulu orang bilang ya. Kebanyakan mahasiswa Unstrat kan begitu ya, pakai RAD gitu ya. RAD mah metodologi angkatan babe gue ya, sudah dari tahun 1980. Tidak ada lagi orang yang membuat software pakai metode RAD. Yang sekarang itu adalah Agile dan berbagai cabang-cabangnya. Ada Scrum, ada DAD yang diusulkan di sini seperti itu. Ya. Kemudian ini tampilan aplikasinya gitu, report paste ya, sudah berbasis mobile ya. Seperti itu. Jadi ini contoh yang melakukan riset model eksperimen karena ada hubungan dengan membuat aplikasi berbasis mobile ya. Seperti itu. Jadi ada banyak contoh di sini. Nah, ya yang kemarin itu yang kalau menurut saya juga sangat bagus ya. Karena belum pernah dilakukan orang, khususnya di informatika Unstrat itu yang berbasis eksperimen lab gitu ya. Itu berbasis eksperimen lab. Ini nih. Ya. Ini yang dibuat oleh saya, Meneer Ari, dan Firjiawan Manopo gitu ya. Jadi ini topiknya keamanan cyber ya. Jadi kita curiga gitu, kenapa internet di Unstrat itu sudah bandwidth-nya besar, tapi pada titik-titik tertentu kita akses lalot gitu ya. Dari situ kita curiga bahwa itu pasti ada malware, itu background, latar belakang. Kita suspek ada malware gitu ya. Nah, kalau begitu di mana? Nah, kita cek ya pertanyaan penelitian, apakah jaringan Unstrat itu bisa diuji dengan tools analisis malware tertentu? Itu pertanyaan penelitiannya. Tujuan penelitiannya untuk menemukan apakah ada malware atau tidak. Ya ini. Jadi sederhana ini skripsinya ini. Sebenarnya hanya untuk mendetek ya. Kita tidak akan mengklasifikasi malware apa. Cuma mau detek apakah ada malware atau tidak. Dan ternyata kita cek dan ada malware gitu ya. Setelah kita melakukan pemantauan. Jadi tugas dari mahasiswa kita suruh apa? Jadi Meneer Steny dan Meneer Ari mendesain mana titik-titik yang harus dia periksa. Gitu ya. Itu dosen pembimbing, tugas dosen pembimbing. Kemudian mahasiswa ini yang memeriksa titik-titik tersebut dengan tools ini pada jangka waktu tertentu. Itu dipilih jangka waktunya gitu. Dan ternyata terdeteksi terdapat malware yang jenis-jenis ini. Ini
Anda lihat tahapan penelitiannya gitu ya. Problem definition, studi literatur, desain, analisis, testing, summary report. Dia ini uji lab ya. Dia tidak melakukan coding, kerjaannya hanya datang di lab, saya menyala tuh komputer, kemudian dia pasang tuh bot, dia periksa. Tiap hari dia kerja begitu, si Firjawan ini. Selama 3 bulan. Hari-hari dia kerja begitu. Ya. Dia lakukan tahapan-tahapan ini dan dia dapatkan ternyata di server Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu, terdapat malware jenis ini. Seperti itu. Jadi untuk testing itu dia backing VirtualBox ya. Setiap dia capture data-data titik server-server itu, dia tarik ke VirtualBox supaya kalau virusnya menyebar cuma VirtualBox yang rusak gitu ya. Itu hanya teknik penelitiannya aja. Ini sampel malware ini yang menjalankan WS Script yang membuat sehingga internet di seputaran titik itu menjadi lalot. No, Sespol baku sabla titik dan teknik itu. Seperti itu. Ya. Sederhana ini. Sangat sederhana ya. Ini apa? Malscore 37 kategori malisius, jenis malscore-nya Trojan. Itu di Unsrat ya. Itu. Ya, jadi sangat sederhana, tidak perlu melakukan coding ya, dan ini contoh penelitian di bidang keamanan cyber yang bergaya computer science. Seperti itu. Ya. Ini ada juga yang bagus ya. Ini ya. Sudah lulus ya. Sudah kerja di Jakarta gitu ya. Jadi kalau dia ini juga berbasis lab ya. Jadi eksperimen yang berbasis lab. Kerjanya apa? Hanya mengukur pemeringkatan web Unsrat gitu kan. Jadi waktu Ner Stanley, Ner Safe membuat portal web Unsrat ya. Sekarang kan portal Inspire, dulu portal Unsrat tapi nama itu. Nah, kita perlu tahu apakah portal web ini nih ya telah terindeks oleh Google, berapa peringkatnya, berapa yang melihatnya gitu ya. Kita ukur gitu ya dengan teknik namanya linear weightage model gitu kan. Ya. Dengan tujuan supaya kita bisa melakukan perlakuan-perlakuan tertentu. Jadi latar belakangnya itu ya, ada kebutuhan untuk meningkatkan peringkat web Unsrat di Webometrics for ICU. 2 situ. Seperti itu. Itu pertama latar belakangnya. Nah, masalahnya semua ya yang berdomain unsrat.ac.id belum pernah diukur pemeringkatannya. Sehingga kita mengusulkan agar supaya pertanyaan penelitiannya bagaimana mengukur pemeringkatan domain unsrat.ac.id. Tujuannya untuk mendapatkan skor pemeringkatan web Unsrat. Jadi ini benar-benar tidak ada coding ya, karena hanya memanfaatkan tools-tools yang sudah ada di internet dalam mengukur load time, page ranks, broken link, markup validation, CSS validation ya, dan sebagainya. Ya, kemudian kita gabungkan itu di metode linear weightage model. Dari sini bisa keluar skornya. Ya, ini dibuat oleh saya, Mneriauli, dan James Montolalu ya, angkatan berapa dia saya sudah lupa. Jadi kerjanya apa? Hanya datang di lab, ya. Waktu itu kita pindahkan dia di PTI supaya lebih dekat dengan titik masuk internet Unsrat. Kemudian tiap hari dia nyalakan ini tools-tools yang mengukur itu tadi, reach fail validation, backlink dan sebagainya. Tiap hari selama berapa bulan? 4 bulan dia. Seperti itu. Tiap hari dia, Sabtu, Minggu dia datang. Karena ini kan perhitungannya mesti 24/7 ya. Tidak boleh berhenti. Ya. Dari situ dia dapat datanya, langsung kita membuat kesimpulannya. Anda ingat waktu itu ya, web Unsrat masih dihandle oleh Mel Stanley. Itu Webometrics, itu peringkat kita naik sampai di peringkat 20-an. Karena apa? Karena kita sudah tahu kelemahan-kelemahan dari web Unsrat yang perlu kita tutup supaya peringkatnya naik. Itu idenya sederhana, sesederhana itu gitu. Tidak ada coding gitu, karena ini gaya penelitian eksperimen computer science, masuk di bidang keilmuan software testing, pengujian perangkat lunak gitu. Seperti itu, karena aplikasi web kan itu adalah aplikasi perangkat lunak gitu. Seperti itu. Itu contoh ya. Nah, baru ini ya. Baru ini untuk web yang dibuat dengan Eko Pandara ini ya. Eko Pandara baru kelar S2 di IPB gitu ya. Jadi dia lanjut ke IPB, selesai dia S1.
Jadi kalau dia ini lain juga gayanya gitu ya. Ada sistem informasi admisi ya. Sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru, Rekmaba. Rekmaba kan sudah jadi. Dia testing. Jadi dia tidak membuat aplikasi Rekmabanya. Aplikasi Rekmabanya sudah jadi, sudah running, sudah jalan. Tapi belum pernah diuji. Ya, seperti itu. Jadi saya bilang, ayo Eko kita uji. Tidak perlu coding, Ner. Ya ngapain coding? Di sini kita hanya menyusun ya desain codingnya, bagaimana cara menguji yang baik gitu. Jadi fokus skripsinya di sini. Jadi dengan menggunakan teknik ini ya, dia menggunakan metode RBT, whiteboard testing, black box testing, basic path testing, gitu. 3 itu. Ya, kemudian dia ambil yang namanya requirement based testing framework yang dipakai oleh Motorola di RIM ya, di apa? BlackBerry gitu ya. Seperti itu. Dia implementasikan itu di website Rekmaba. Langsung keluar itu error-errornya gitu ya. Ada berapa? Karena bisa baca di sini berapa error yang dia dapatkan. Lulus dengan kompetensi sebagai seorang software tester atau software quality assurance officer SQA. Kalau bisa melakukan ini. Hanya satu bagian dari keilmuan rekayasa perangkat lunak. No coding, ya benar, karena pekerjaan seorang software tester dan software quality assurance officer kerjaannya testing berdasarkan framework. Dan sekarang sudah digital kan, copy paste yang akan ditesting, pindahkan ke framework, temukan error, report, baru beri saran perbaikan ya, seperti itu. Ya, tapi standarnya standar S1 karena mendesain ya sebuah model pengujian. Itu baru ini juga yang bagus ya, yang pernah saya bimbing tentang indeks kami. Itu masuk dalam cyber security tapi tipenya tipe sistem informasi. Pendekatannya pendekatan survei. Ya, beda yang tadi pendekatan lab ini. Implementasi indeks kami ya. Jadi hanya akan mengetahui apakah IT di Unsrat itu sudah aman atau tidak ya. Itu tahun berapa ini dia di Fatur ini ya. Coba kita lihat aja dia. Sudah lama dia ini ya. Jadi temuannya itu jelas ya. IT di Unsrat tidak aman berdasarkan indeks kami. Ya. Jadi hanya sesederhana itu nih Fatur P penelitian. Hanya menentukan apakah IT di Unsrat aman atau tidak. Gitu ya. Saya ingat kesimpulannya terakhir itu tidak aman. Ya itu penelitiannya dia. Ya. Kepala PTI waktu itu Nerhans diam-diam aja karena itu kan temuan riset ya. Temuan riset menunjukkan bahwa IT di Unsrat tidak aman. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi mahasiswa yang ukur apakah IT di Unsrat aman atau tidak. Ini ya, tahun 2017 gitu ya. Tahun 2017. Bisa kelihatan ya? Nah, coba Anda lihat hasil akhirnya. Nih kesimpulan. Nih, tingkat kematangan keamanan informasi di UNER masih tergolong rendah dan butuh perbaikan. Skor akhir indeksnya 191 dari 588. Dengan skor ini Unsrat tergolong tidak cukup untuk mencapai standar keamanan yang baik. Jadi wajar kalau masih terjadi, saya kemarin ya, pembobolan username password di portal Inspire karena memang tidak aman. Seperti itu. Mau gimana lagi? Ini hasil itu ya. Hasil riset dia Fatur gitu ya. Baru ini ada saran-saran gitu yang menyempurnakan SOP dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, yang saya senang sekali dengan paper ini ya. Paper Fatur itu bersama saya dan Merhans itu jadi indeks kami pertama. Indeks kami kan dibuat di Kominfo Indonesia ya. Kalau standar luar negeri itu standar biasanya standar security itu ISO 27001 kalau standar pengukuran keamanan ya di sebuah organisasi untuk internasional. Kominfo Indonesia tidak mau menggunakan ISO 27001, mereka membuat standar indeks yang baru yang namanya indeks kami. Jadi ini murni Indonesia. Nah, indeks kami ini sudah banyak diterapkan di
level kementerian, badan, organisasi swasta. Tapi Fatur adalah yang pertama menerapkannya di lembaga universitas. Sejarah ini, Anda cari ini di Kominfo, Ditjen Keamanan Informasi, ada di catatan itu. Bahwa di tahun 2017 ada seorang mahasiswa nama ini menerapkan indeks kami di Unstrat. Unstrat jadi organisasi pertama yang dihitung tingkat kematangan security-nya berdasarkan indeks kami. Jadi sejarah ini, ya. Jadi itu paper-paper yang orang bilang yang tidak asal-asal, ya, yang dibimbing oleh dosen killer seperti itu, ya. Tapi ya jelas dia memang levelnya tingkat sarjana, ya. Mohon maaf ya, yang banyak lulusan-lulusan kita kan tingkat D3 atau tingkat D4 ya, karena dosennya terserah semua gue, Anda juga gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, ini di bagian pertama ya. Yang bisa saya sampaikan, kalau misalnya Anda ada pertanyaan, disilakan.